dari kelompok 4 beranggotakan saya Javana Ufaira Zaki, NIM 63. Saya Pramudia Rifanda Fahri Sutrisno dengan NIM 55. Perkenalkan, nama saya Fasabila Rizkiana, saya NIM 72. Saya Ramdhani Noval Jaki dari NIM 82. Saya Herdiansyah Arya Pasya dengan NIM 93. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 4 S1 TI 08B Teknik Industri. Di sini kami mempersembahkan social project sebagai bentuk nyata pengenalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, video ini merupakan dokumentasi kegiatan kampanye sosial kami bertema Promoting Fit Sovereignty Rooted in Local Wisdom and Pancasila Principles. Sebuah upaya untuk menumbuhkan kesadaran kolektif tentang pentingnya kedaulatan pangan berbasis kearifan lokal. Pertama-tama, kenapa kita mengambil permasalahan isu ini? Karena Indonesia sebagai negara agraris memiliki potensi pangan lokal yang luar biasa. Namun, di tengah arus globalisasi, produk pangan impor kian mendominasi. Sementara petani dan pelaku UMKM menghadapi berbagai tantangan dalam rantai produksi dan distribusi. Kami sebagai mahasiswa teknik industri melihat permasalahan ini bukan sekedar isu sosial, melainkan tantangan sistem yang dapat dianalisis dan diperbaiki melalui pendekatan ilmu teknik industri, mulai dari efisiensi, rantai pasok, manajemen kualitas, lalu pengurangan pemborosan atau food waste. Nah, dari isu ini sangat relevan dengan dua agenda global SDGs nomor 2, yaitu mewujudkan ketahanan pangan, serta SDGs nomor 12, yaitu Responsible Consumption and Production, atau konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Dari perspektif teknik industri, persoalan tersebut merupakan sedikit masalah sistem yang melibatkan banyak sekali komponen yang saling terhubung, mulai dari proses produksi, distribusi, penyimpanan, pemasaran, hingga perilaku konsumen. Ketidakefisienan ini merupakan salah satu komponen yang dapat mempengaruhi keseluruhan rantai pasok di isu food waste. Oleh karena itu, isu kedaulatan pangan menjadi sangat relevan dengan tujuan SDGs yang sudah disebutkan tadi. Keduanya menekankan pentingnya sistem pangan yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan, adil, dan juga efisien. Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai kerangka berpikir dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial, termasuk persoalan pangan. Pada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, manusia dianjurkan untuk memanfaatkan daya alam secara bijaksana. Alam bukan hanya objek eksploitasi ekonomi, tetapi amanah yang harus dijaga berkelanjutan. Oleh karena itu, praktik produksi pangan harus memperhatikan keseimbangan lingkungan agar generasi mendatang tetap dapat menikmati sumber daya yang sama. Pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, terdapat nilai penghargaan terhadap martabat manusia dalam konteks pangan. Hal ini berarti setiap petani, nelayan, dan pelaku usaha yang berpihak memperoleh perlakuan yang adil dalam proses produksi maupun distribusi. Mereka bukan hanya produsen bahan pangan, tetapi juga bagian penting dalam pembangunan bangsa. Dan pada sila ketiga, Persatuan Indonesia, kedaulatan pangan dapat diwujudkan melalui semangat gotong royong dan juga kolaborasi. Tantangan pangan tidak akan bisa diselesaikan oleh satu pihak saja. Diperlukan sinergi antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas, dan juga masyarakat umum. Kemudian kita lanjut ke sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Masyarakat harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan sistem pangan. Kebijakan yang dibuat tanpa memahami kondisi masyarakat seringkali dinilai kurang efektif untuk implementasinya. Lalu sila yang terakhir atau sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini menekankan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama untuk memperoleh akses terhadap pangan yang aman,
bergizi, dan juga terjangkau. Keadilan sosial juga berarti manfaat ekonomi dari sistem pangan harus dirasakan secara merata. Bagian keempat, kegiatan kampanye. Sebagai mahasiswa teknik industri, kami menyadari bahwa perubahan sistem yang besar seringkali diawali oleh perubahan perilaku individu. Oleh karena itu, pendekatan yang kami pilih adalah kampanye media sosial sebagai sarana edukasi kepada masyarakat. Media sosial dipilih karena memiliki jangkauan yang luas, biaya yang relatif rendah, serta kemampuan menyebarkan informasi secara cepat. Selain itu, mayoritas generasi muda saat ini memperoleh informasi melalui platform digital, sehingga media sosial menjadi yang efektif untuk membangun kesadaran publik. Dalam perencanaan kampanye, kami menerapkan pola pikir sistem yang umum digunakan dalam teknik industri. Kami terlebih dahulu mengidentifikasi permasalahan, menentukan target audiens, merancang pesan utama, memilih yang tepat, hingga melakukan evaluasi terhadap efektivitas kampanye. Konten yang kami buat ini tidak hanya berisi ajakan untuk membeli produk lokal. Kami juga berusaha menjelaskan hubungan antara pemilihan konsumsi masyarakat dengan kondisi ekonomi petani, keberlanjutan lingkungan, dan ketahanan pangan nasional. Dengan demikian, audiens tidak hanya menerima informasi, tetapi juga memahami alasan dibalik pentingnya mendukung pangan lokal. Hasil utama dari kampanye ini bukan sekedar jumlah tayangan atau jumlah akun yang berhasil dijangkau. Yang lebih penting adalah munculnya kesadaran bahwa setiap individu memiliki peran dalam mendukung kedaulatan pangan nasional. Melalui interaksi yang terjadi pada media sosial, kami menemukan bahwa masih banyak masyarakat yang belum memahami perbedaan antara ketahanan pangan dan kedaulatan pangan. Sebagian besar masyarakat lebih fokus pada ketersediaan pangan, sementara aspek pemberdayaan produsen lokal lebih sering diabaikan. Temuan ini menunjukkan bahwa edukasi mengenai pangan masih sangat diperlukan. Kampanye yang kami lakukan menjadi langkah awal untuk membuka ruang diskusi mengenai pentingnya membangun sistem pangan yang lebih mandiri dan berkelanjutan. Selain memberikan dampak kepada masyarakat, kegiatan ini juga memberikan pengalaman berharga bagi kami sebagai mahasiswa. Kami belajar penyelesaian masalah tidak hanya membutuhkan kemampuan teknis, tetapi juga kemampuan komunikasi, kolaborasi, dan kepedulian sosial. Pada akhirnya, kedaulatan pangan bukan hanya sekedar tanggung jawab pemerintah atau petani semata. Kedaulatan pangan adalah tanggung jawab bersama sebagai warga negara Indonesia. Setiap keputusan yang kita ambil sebagai konsumen memiliki dampak terhadap keberlangsungan pangan nasional. Ketika kita memilih produk lokal, kita tidak hanya membeli sebuah produk, tetapi kita juga mendukung kesejahteraan petani, memperkuat perekonomian daerah, lalu serta menjaga keberlanjutan sumber daya bangsa. Melalui proyek sosial ini, kami belajar bahwa nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila bukan hanya sekedar teori yang dipelajari di ruang kelas, tetapi pedoman yang mampu mengarahkan kita dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan. Sebagai mahasiswa teknik industri, kami percaya bahwa ilmu pengetahuan harus digunakan untuk menciptakan solusi yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Karena itu, kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mendukung pangan lokal sebagai langkah sederhana menuju Indonesia yang lebih mandiri, adil, dan berkelanjutan. Terima kasih telah menyaksikan video sosial project kami. Bersama kita wujud Indonesia yang berdaulat dalam pangan, bermartabat dalam karakter, dan melandaskan Pancasila dalam setiap langkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.